Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala man nawahun nabi wa dhurriyatihi wa ulama'us salaf wal amiluna al mu'minuna al mukhlisuna anna allaha yudkhilu niyatina fi niyatihim wa ulumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Wa anna Allah yaftah alaina wa ala auladina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Wa anna Allah yaj'aluna wa iyyahum minal ulama'il amilin al hadin al muhtadin ghairal dhalina wa la muzillina wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala al-insyiqaq, ya, al-insyiqaq wa bihi qala Allah ta'ala fi suratil insyiqaq ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fala uqsimu bisyafaq ay la zaida ay uqsimu bisyafaqi mongko supata sapa ingsun bisyafaqi kelawan nganggo syafaq mega walaili lan demi waktu wengi walaili lan demi waktu wengi wamalan barang wasakokan walaili wa ma wasaqa walaili lan demi wengi wa malan barang wama lan barang wasaqa kang ay jama'a ma dakhala alaihi minad dawabi wa ghairiha tegese barang pang padha kluyuran ana ing dalem malam hari wal qamari lan demi rembulan idza tasaqa ing dalem nalikane dadi nyebar apa cahayane rembulan
Latar kabuna mongko yakti padha tumpaan sapa manusa kabeh. Latar kabuna mongko padha tumpaan sapa sira kabeh menungso. Asluhu latar kabunanna, latar kabunanna khudhifat nunur raf'i litawaliyal amsal wal wawu la lil tiqa'is sakinaini. Latar kabunanna dibuang nunnya, nun rofaknya, kemudian wawu karena kesulitan ada dua huruf yang sama-sama mati, jadinya latar kabunna. Latar kabunna mongko podo gawe kendaraan sapa menungso, sapa sira kabeh menungso, tobakon ing dalem tobakon hale saundak antobakoten lan undak liyane. Fama lahu mongko ora ana iku tetep keduwe wong kafir kabeh la yu'minuna kang padha. Fama lahu mongko ora ana iku lahum tetep keduwe kafir la yu'minuna kang padha ora iman sapa kafir. Ai idza quri'a ing dalem nalikane den waca alaihi ing atase kufar apa Al-Qur'an Qur'an la yasjuduna mongko ora padha sujud sapa kufar. Balil ladzina bali utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina iku yukadzibuna padha ngorohake kabeh, ngorohake kelawan bisa. Wallahu halu utawi Allah iku a'lamu luweh ngutaneni hakikate perkara bima kelawan barang yu'una kang padha wis dadi janji. Wallahu halu utawi Allah iku a'lamu luweh ngerti hakikate perkara bima kelawan barang yu'una kang padha dadi janjine kabeh. Fabasyirhum mongko paring kabar ing kufar bi'adzabin kelawan siksa alimin kang banget larane, ai mu'limin tegese siksa kang banget larane. Illal ladzina amanu, illal ladzina kejaba wong akeh amanu silai alladzina kang padha iman sapa alladzina wa amilulan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kang bagus, ing pira-pira amal bagus. Lahum hale iku tetep keduwe alladzina ajrun utawi ganjaran ghairu mamnunin kang ora ana enteke, kang ora ana putuse, kang ora ana kurangi. Ayat 16 sampai 17 ingkang sampun kita waos niki wau. Ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 15. Al-insyiqaq menjadi titik berat, salah satu daripada ciri datangnya hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang begitu jelas tentang kiamat, maka akan muncul ada dua golongan manusia yang saling berhadap-hadapan nasibnya. Yang pertama yang harus dipahami, ba'da bayani ahwalin nas wan kisamihim fariqaini yaumal qiyamah. Ketika setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kondisi daripada manusia, pembagian mereka menjadi dua bagian. Dua bagian itu ada yang su'ada, ada yang askia. Su'ada itu artinya yang bahagia, askia itu artinya yang menyedihkan. Akkadallahu ta'ala wuqu'a yaumal qiyamati wa ma yatba'uha minal ahwal.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menakiti, menguatkan lagi akan muncul beberapa resiko masing-masing dari dua manusia yang nasibnya berbeda tadi. Kalau suada larinya kemana, kalau askia larinya juga kemana. Dengan apa? Bil qasami, dengan sumpah Allah, bi ayatin wadhihatin fil kaun, dengan sumpah Allah memakai ayat-ayat kauniyahnya Allah. Ayat kauniyah itu ayat yang tampak, yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Wahya asyafaku wal lailu wal qamaru. Yang pertama demi Meka. Meka itu ketika ba'da ghurubi syams, setelah matahari terbenam, yang muncul adalah sisa-sisanya di atas. Warnanya ke merah-merahan, semakin lama semakin peteng, kemudian hilang, ada putih-putih, berarti sudah masuk waktu Isya. Begitu hilang, kemudian muncul di timur putih-putih, baru masuk subuh dan lain sebagainya, fajar. Wa ya asyafaku wal lailu wal qamaru. Allah dengan ayat kauniyahnya, dengan ayat yang menjadi yang tampak di muka bumi ini, akhirnya menjadikan kita harusnya lebih yakin, lebih percaya, la syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa nyata ya, kiamat itu betul-betul nyata. Kiamat itu betul-betul nyata. Sampai Allah akkada bi ayatihil wadhihati minal kauni, yang begitu tampak nyata, yang kita lihat itu ayat kauniyahnya Allah, yang itu merupakan makhluk istimewanya Allah. Ayat ketika dipakai menjadi bahan sumpah pasti ada keistimewaannya. Begitu juga dengan asyafaku wal qamaru wal lailu, kemudian wal qamaru, semua itu pasti akan sesuai dengan yang disumpahkan Allah, pasti akan mengalami kehancuran pada saatnya nanti. Sudah. Yang kedua, fala uqasimu lanya ilu la zaidah, maka tidak memiliki makna, tidak ada fungsi. Maka ketika ada pertanyaan disebut la zaidah, tambahan atau tidak memiliki makna, itu apa? Tidak ada manfaatnya. Kenapa harus Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan kalau itu tidak la faidata fihi? Tidak. Makna zaidah, tambahan itu, ini merupakan bagian daripada ijaznya Al-Quran, keindahan, keistimewaan daripada Al-Quran, di mana hanya orang-orang tertentu yang ketika Allah berikan kemampuan bisa memaknai Al-Quran berikut ilmu-ilmunya, dari ulumul Quran, ulumul tafsir dan lain sebagainya, berarti ini orang-orang pilihan yang mampu memahami ayat-ayat yang tersimpan daripada ayat-ayat yang tampak di dalam lafadz satu persatu Al-Quran itu. Udah. Yang kedua, latar kabunna tobakon antobak. Latar kabunna ini menjadi tahap yang harus dilewati kita semua setelah itu. Suada, kalau di dalam bahasa hadis itu kan begitu kita semua itu dibangunkan dari kubur kita masing-masing, maka kita akan berdiri dengan satu pijakan kaki, tidak bergeser sedikit pun, sama sekali tidak bergeser di tempat di mana Allah tumbuhkan kita di situ, munculkan di situ. Disitulah kita akan berdiri, berhenti, diam, menunggu instruksi setelahnya, menunggu giliran masing-masing dari kita. Ya di situ.
qabla an yus'ala an arba. Kita tidak pernah bergeser dari tempat di mana Allah bikin pijakan itu sampai kita giliran dipanggil satu persatu. Latar gabunna tobakon ancobak fama lahum la yu'minun. Maka kenapa mereka tidak mau beriman? Maka kenapa kita yang sudah tahu mulai dari sumpahnya Allah yang tampak, yang pasti tidak lama lagi pasti hancur, kemudian pasti kita akan dikubur, pasti kita akan dibangkitkan, pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Fama lahum la yu'minun. Kenapa tidak beriman? Ayyukadzibuna bi ayatillah. Tahu Al-Qur'an itu ayat-ayatnya Allah, tapi mereka mendustakannya. Dan ini menjadi karakter dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita, berikan nikmat besar kepada kita, seneng kepada Al-Qur'an. Fatuba lihamalatil Qur'an, gitu kan? Fatuba, maka berbahagialah, lihamalatil Qur'an, bagi orang-orang yang intensitasnya begitu tinggi di dalam kehidupan hariannya, selalu tidak jauh-jauh dari kajian-kajian Al-Qur'an. Hum yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Ketika mereka mati, matinya seperti matinya para nabi. Wa yub'atsuna min kuburihim ma'al anbiya. Mereka dibangkitkan kumpul dengan kumpulan para nabi. Wa ya'khuduna sawabal anbiya. Mereka memiliki hak mendapatkan sawab, pahala, seperti Allah memberikan pahala kepada para nabinya. Fatuba lihamalatil Qur'an. Maka Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk bagian dari mereka-mereka itu. Bapak Ibu Saudara hadirin, yang kedua yang harus kita pahami, fa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Karakter daripada orang-orang Yahudi Nasrani, meskipun di dalam hatinya ada sedikit pengakuan bahwa Al-Qur'an itu ayat-ayatnya Allah, bahwa Al-Qur'an itu sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab-kitab mereka, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang menjadi nabi terakhir yang akan diutus di muka bumi ini. Hati kecil mereka membenarkan, mengakui, tapi lisan mereka tidak pernah mengakui, karena sudah menjadi tabiat. Yang pertama, gengsi. Jenenge wong Bani Israel itu memiliki tabiat kuat, gengsi. Merasa mereka adalah anak turun dari para nabi, para rasul. Mereka yakin bahwa dari sekian banyak nabi dan rasul, 125 nabi rasul, kemudian jadi dari 124 ribu nabi rasul, kemudian ditintingi menjadi 313 rasul saja. Kemudian ada 25 nabi yang kita wajib yakini nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada 5 ulul azmi. Semuanya menurut mereka yang layak pantas itu hanya min dzurriyyati Bani Israil, yaitu kalangan anak cucu dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, namanya Bani Israil. Tapi tiba-tiba Allah munculkan tidak dari kalangan Bani Israil, tapi min dzurriyyati Adam, min dzurriyyati Adam, menjadi anak dari
anak cucu daripada Nabiullah Adam dari saudara tua Nabi Ishak. Siapa? Nabiullah Ismail alaihis salam, saudara tuanya justru. Dan jejak-jejaknya bisa dilacak sampai detik ini. Apa itu? Manasik haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Udah, kalau sudah dalil-dalil yang tampak melalui kajian-kajian histori, kemudian kajian-kajian tinggalan itu, kajian apa? Orang yang suka meneliti itu loh, arkeologi, itu real tampak, tidak bisa dibantah. Ini loh bukti, sisa-sisa bekas, bahkan sampai pijakan kakinya Nabi Ibrahim, namanya Maqam Ibrahim, masih tampak wujud, ada lekuk-lekuannya di situ. Kurang apa? Ketika mereka bilang bahwa amaliyah manasik haji, rangkaian ibadah haji awal sampai akhir itu ajaran mereka, maka yang paling lebih berhak adalah kita sesungguhnya. Ketika mereka mengatakan bahwa ajaran mereka ajaran para nabi leluhur, Nabi Ibrahim, kita lebih berhak. Apa? Karena tingkat orisinalitasnya, otentisitasnya. Apa orisinalitas? Otentisitas artinya keaslian, itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Namanya apa? Bisa dipertanggungjawabkan itu namanya apa? Ono jenenge acceptable, ono jenenge apa sih istilah-istilah itu loh, ibu-ibu lali aku. Itu. Maka ini harus kita bangga menjadi muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslimah. Sudah. Apa bukti mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu ya Yahudi atau Nasrani? Bukti arkeologinya apa? Tidak ada. Kalau kita tidak hanya bukti-bukti yang tidak tampak melalui literatur-literatur tinggalan yang tingkat orisinalitasnya yang tidak bisa dibantah tadi, la syakka fihi, ditambah dengan ada bukti arkeologi yang betul real sampai detik ini bisa kita lihat dan sama persis dengan yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, kemudian sampai anak turunnya, sampai kita semua. Ini sudah, kalau sudah semacam itu tidak bisa dibantah. Sampai Rasulullah sendiri ketika di Madinah ada orang-orang Yahudi ditanya, kamu sekarang puasa? Iya saya puasa. Puasa apa? Puasa 10 Asyura. Kenapa kamu puasa 10 Asyura? Karena Nabi kita dulu, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 bulan Asyura. Wa nahnu ahaqqu minkum. Saya lebih berhak daripada kalian. Karena kalian mainnya sudah curang. Kita ini fair apa adanya. Wa nahnu ahaqqu minkum. Wa nahnu ahaqqu minhum. Kita ini lebih berhak daripada orang Yahudi. Apa? Karena nabi-nabi itu semuanya walakin kana hanifam muslimah. Mereka itu muslim hanif, muslim yang taat, patuh, ahli tauhid, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita lebih berhak karena kita ini yang menjadi penerusnya, yang tidak merubah sedikit pun. Maka kita akhirnya puasa 10 Asyura. Seandainya ya tahun depan saya masih seandainya ada waktu, tahun depan saya akan puasa tanggal 9, tanggal 10, tiba-tiba belum masuk Asyura tahun depan Rasulullah sudah meninggal. Tapi itu sudah menjadi sunnah
Ya. Sunnah apa? Ma udhifa ilar rasul min qawlihi wa fi'lihi wa takriratihi. Semuanya sunnah. Kullu ma udhifa ilar rasul, maka itu sudah menjadi sunnah. Dah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ciri mereka adalah ketika Al-Qur'an dibaca, ketika Al-Qur'an memberikan apa namanya isi-isi kandungannya, fahum la yasjudun. La yasjudun itu bermakna yang pertama la yu'minuna bihi. Yang kedua yang pertama la yu'minuna bihi, tidak percaya sedikit pun. Karakter. Yang kedua la yasjudun, artinya mereka tidak mau merendah jadi manusia, tambah congkak sombong. Siji gak percaya, yang kedua sombong, yang ketiga tidak mau sholat, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi tidak hanya orang Yahudi Nasrani, termasuk juga akhirnya kita semua ini tinggal apa oleh basa ilmiah jenenge variabel. Tinggal variabel yang kita pakai apa. Kalau orang Yahudi Nasrani la yu'minuna bihi, la yasjudun ai la yu'minuna bihi, tidak pernah percaya sedikit pun tentang isi Al-Qur'an, meskipun hati mereka meyakini otentisitasnya, keasliannya. Yang kedua orang-orang munafik. Orang munafik itu hatinya percaya, tapi yang tampak menunjukkan ketidakpercayaannya. Berbeda isi antara hati dan lisan. Ayatul munafiki salas, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini ciri-ciri Yahudi amali, ciri-ciri Yahudi amali, ciri-ciri Yahudi yang bisa kita lihat dari performa zahirnya, penampakan yang bisa kita rasakan melalui panca indera saja. Kalau iktikodinya, ini yang jauh lebih berbahaya. Soalnya jobone jubahan, jerone penjahat, jerone bajingan. Jobone ketok jubahan, jerone bajingan. Na'udzubillah. Ayatul munafiki salas. Ketika ini masuk, maka masuk kategori wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna ai la yu'minuna bihi, tidak percaya meskipun hatinya percaya. Karakter ini bisa orang munafik dan lebih-lebih orang-orang kafir, bisa juga orang Yahudi Nasrani min ahlil kitab, kalangan-kalangan ahlul kitab. Di dalam surat Al-Bayyinah itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul, apa ta'tiyahumul bayyinah itu? Al-Qur'an, Rasulullah, itu al-bayyinah. Bayyinah itu menjadi dalil penjelas, hujjah balighah yang tidak bisa ditolak sedikit pun. Itu namanya hujjah balighah. Al-bayyinah, hujjah, dalil yang tidak mungkin bisa dibantah sedikit pun. Siji Al-Qur'an, nomor loro Kanjeng Nabi. Lam yakunil ladzina kafaru, siapa? Min ahlil kitab. Jadi ahlul kitab itu kafir apa bukan? Kafir, min ahlil kitab. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulullah
kemudian Al-Quran. Dan kita ini penerusnya, pemegang sanad Al-Quran salah satunya, ya kan? Karena kita ngaji Al-Qurannya punya guru, berarti mata rantainya memiliki sanad yang jelas, insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Udah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, maka disunnahkan ketika ayat ini karena masuk di dalam ayat sajdah, kita disunnahkan, bukan wajib, untuk sujud. Disunnahkan untuk sujud. Tapi hati-hati lek dadi imam kemudian mau ada sujud karena sujud tilawah seperti ini waktu sholat, kudu ono kesepakatan dhisik, kudu diomongi maksudnya jamaah. Kok tadi jamaah bingung. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allah langsung iki wong iki lapo sujud. Longgo sujud maneh, ngadeg maneh, mari ngono neresno ayate. Jamaah bingung ndak? Pasti bingung. Pasti bingung itu. Atau baca tasbih. Selesai. Ya, sebaiknya kalau ketika sholat ndak usah yang terlalu idealis seperti itu. Kalaupun iya karena itu bagian dari kesempurnaan silakan, tapi yang penting jamaahnya sudah tahu duluan. Wa idza quri'a, dan ketika dibaca alaihim atas mereka. Siapa mereka itu? Yang tampak adalah orang-orang Yahudi Nasrani, kemudian orang-orang munafik, kemudian boleh jadi kita semua. Ketika Al-Quran dibaca tapi kita bukan masuk kategori Yahudi Nasrani atau munafik, orang apa? Yang hatinya keras seperti batu. Jadi lek krungu ana bacaan Al-Qur'an gak mempan atine. Ya. Itu qalbun mayyit. Ati-ati mati, wis mati rasa. Naudzubillah. Qalbun qasi. Hati yang keras. Qasiyatul qulub. Kekerasan hati itu jauh melebihi kerasnya batu, karena batu itu ketika ditetesi air yang penting istiqomah pasti akan berlubang. Tapi ketika hati jangan seperti batu, bisa melebihi batu kerasnya. Mongko ojo duwe ati atos, qaswatul qulub. Qalbun qasi, qasiyatul qulub, qaswatul qalbi. Sama kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Lek wis enggak ya enggak, sampai mati ya enggak. Gengsinya terlalu tinggi. Dia memiliki standar hidup yang penuh ditutupi oleh topeng. Gak orisinil, gak asli, tapi imitasi, palsu. Kalau di dalam kajian tasawuf kita itu masih sering seneng tidak hidup apa adanya, tapi selalu berupaya hidup ada apanya. Kita menilai orang lain juga bukan apa adanya, tapi ada apanya, karena ukurannya ukuran performan, ukuran penampilan zahir, penampilan yang hanya dinilai melalui panca indra. Panca iku limo, indra iku indra. Ada mata, ada kuping, ada hidung, apa lagi? Ada lisan.
jenenge topeng. Kita seringkali justru lebih seneng hidup bertopeng, hidup gak apa adanya, selalu melihat ada apanya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an pasti itu tidak akan pernah meleset sedikit pun, tidak sesuai janjinya Allah, tidak sesuai dengan yang pernah kita dengar. Lek suada larinya kemana, lek askia larinya kemana. Sudah, itu sudah merupakan bagian daripada hak prerogatif Allah, mutlak urusannya Allah. Apa tadi? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Sudah kufur, dusta, sudah enggak percaya, mendustakan. Wong lek gak percaya tok sik gak apa-apa, itu urusannya dengan dirinya. Tapi kalau yukadzibun, mendustakan, wis isine gak percaya disampekno nang sapa-sapa, jenenge al-kadzdzab. Maka ada orang disebut dengan Musailamah al-kadzdzab, ada al-aswad al-ansi al-kadzdzab, juga pembohong besar, pendusta besar. Fabashirhum bi'adzabin alim. Baru setelah itu fabashirhum, maka berilah kabar mereka. Siapa itu? An-nas. Jangan memaknai bahwa fabashirhum bi'adzabin alim. Tidak hanya orang kafir, Yahudi, Nasrani atau siapapun, tapi orang-orang yang di hatinya sudah dicap oleh Allah seperti itu, askia tadi, bi'adzabin alim. Nyun sewu nggih, alim itu artinya amat sangat sakit, amat sangat sakit. Lah, karakter akhirat itu kalau enak semakin lama semakin enak, kalau enggak enak semakin lama semakin ya semakin enggak enak. Kalau enggak enak semakin lama, namanya alim. Semuanya gitu. Ada sighah mubalaghah. Bentuknya ini bentuk sighah mubalaghah semuanya. Alim. Lek asale gak enak, ojo arep-arep enak. Karena nanti itu semakin masuk semakin tidak enak. Kok awalnya enak, begitu masuk tambah melebu tambah enak. Iku karaktere akhirat. Lek ndek donya ya ono enak ono awale ket mlebu enak, mlebu maneh tambah jero meneh kok gak koyok wingi wis gak koyok saiki gitu loh, kok enak winginane. Itu biasa menungso, enak dan tidak enak. Itu sifat dasar daripada dunia saat ini. Maka apa itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu yakti utawi akhirat iku khairun, luwih bagus laka kedue sira minal ula tinimbang saking donya. Walal akhiratu yakti utawi sing nomor loro iku khairun luwih enak laka kedue sira minal ula tinimbang sing nomor siji. Bojo nomor loro iku luwih enak timbang bojo nomor siji. Ono khairun laka. Laka itu siapa? Laka itu satu orang laki. Bojo nom iku luwih enak timbang bojo, iku jenenge ngawur. Ayat Al-Qur'an,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Bojo nom iku luwih enak timbang bojo nomor 1 luwih enak timbang bojo nomor 2 luwih enak timbang bojo iku jenenge ngawur. Karena apa? Walal akhiratu sing akhir iku luwih enak minal ula timbang sing kan sama persis. Al akhirah ada tak marbutohnya, itu taknis al ula juga bentuk taknis berarti perempuan. Gak mungkin akhirat donya iku lanang wedok. Sing lanang wedok ya kita ini. Al akhirah wedok, al ula juga wedok. Lah laka iku wong. Dadi lek wong rodok nakal berarti bojo nomor 2 luwih enak timbang bojo nomor 1. Tapi kudu dibantah. Bantah yo nganggo Al-Qur'an. Ayo siapa yang ngerti, yang tahu jawabannya? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka alam yajidka. Awas ditenono dilungkas lah anakmu dadi yatim. Mati. Entenono dilungkas anakmu dadi iku sing ngomong ngono iku sapa? Alam yajidka yatiman. Sing ngomong ngono iku sapa? Bojone. Wah, berarti bahasane wong saiki apa? Gak apa-apa rabiyo, tapi entenono. Itu. Udah. Dari mana tadi? Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabasyirhum bi'adzabin alim. Terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun, pahala yang tidak ada habisnya. Tidak pernah putus. Yang tadi saya bilang tambah suwe tambah enak. Manten anyar iku ngono enggak? Enak, tambah suwe tambah enak. Bener enggak? Enggak mungkin. Itu. Sing jenengan kedah memahami illal ladzina. Ini apa namanya? Istisna mungkotek. Jadi dipisah karo apa ndek tengah-tengah iku ana ceritane cerita wong kafir tok ndek tengah iku. Ana pengecualian isor dhewe mek titik. Ya ndek tengah kan kafir kabeh mang. Baru sing terakhir dhewe ada putusnya. Yang terakhir baru kecuali hanya orang-orang yang siji imane yakin, mantep, gak goyah. Terus performa yang tampak, amaliyahnya yang tampak itu apik, bagus. Artinya apa? Urusan mbek Gusti Allah ya mantep, urusan mbek padha menungsone ya mantep. Maka amanu wa amilus sholihah jangan dipisah. Lek dipisah dadi gak karuan. Akhirnya apa? Wong sregep ngaji tapi medite setengah mati, ambek wong dermawan setengah mati, tapi apa jenenge kafir non muslim. Seneng ya jadinya gitu. Ini kudu gandeng. Lek ana wong Islam ahli ibadah sregep ngaji kok medit. Pertanyaannya yang salah di mana? Itu pasti berarti dia tidak paham tentang yang dia lakukan. Dia belum mengerti awake dadi wong Islam ya sembayang ya lapo-lapo iku gak. Dia ndak paham siapa sesungguhnya dirinya. Akhirnya gak paham pengerane. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka konsep menjadi seorang muslim yang berhasil, yang paling dasar formulanya adalah siapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya apa? Menjadi orang itu, manusia itu harus tahu diri. Dimanapun kita berada, sing nomor 1 syaratnya tahu diri. Cukup. Wong lek
dilokno orang nggak tahu diri. Iku wong apik apa wong elek? Pasti orang jelek. Tapi kadang sering kali ini kita nggak sadar, kita ini nggak tahu diri. Gak ngerti sapa aku. Wong bertamu, namanya tamu itu kan tamu, bukan pemilik rumah. Gorong dikongkon lapo-lapo wis lapo-lapo. Berarti orang seperti ini ndak tahu diri. Duduk sopo-sopo ngaku sopo-sopo, berarti nggak tahu diri. Cukup modal kita tahu diri, insya Allah selamat, tenang, enak. Udah. Ada pertanyaan? Iya. Bagaimana status pernikahan bagi seorang laki-laki yang kemudian keluar dari Islam? Ini terjadi di sebuah tempat Murtad. Pindah agama Nasrani. Dua-duanya. Yang laki-laki saja. Statusnya gimana? Secara syar'i sudah pisah, bukan suami, bukan istri. Yo zina, zina, ya zina. Udah, bukan suami, bukan istri, zina seterusnya. Berarti bagaimana? Ya harus pisah. Harus bisa. Yo rotok dipeksa, dipahamno, disadarno. Wong ndak paham. Kalau ada anak-anak yang lahir dari bapak ibu yang beda agama, kalau secara biologis boleh kita anggap itu anaknya, tapi secara syar'i dia tidak ada hubungan sama sekali, bukan siapa-siapa, tidak ada hak waris, tidak ada hak wali dan lain sebagainya, tidak ada semuanya. Itu muslim dan non muslim. Maka sekarang ini meskipun, nah ini ngomong soal undang-undang formal, orang-orang di Papua dan sekitarnya itu mengadakan judicial review. Apa judicial review itu? Kajian ulang undang-undang pernikahan. Mereka memaksa Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan, mengesahkan pernikahan beda agama. Dan itu sudah terjadi di Jawa Timur sampai 2 kasus. Surabaya PA PT, Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Negeri Surabaya, ditetapkan, disahkan, dibolehkan, tapi tidak ada sedikit pun peluang untuk pencatatan. Maka akhirnya mereka mengadakan judicial review sampai ke Mahkamah Konstitusi, karena urusannya dengan konstitusional kan, urusannya dengan hukum formal. Dan alhamdulillah kemarin ditolak, maka tidak ada lagi peluang untuk menolak judicial review-nya. Jadi hati-hati, jangan menganggap bahwa menikah dengan ahlul kitab sebagaimana referensi kitab-kitab klasik kita, kitab-kitab kuning kita, menikah dengan ahlul kitab itu boleh. Ahlul kitab yang mana dan siapa? Ahlul kitab itu siapa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Lam yakun alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kufur. Dari kalangan siapa? Min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul, yaitu ahlul kitab semuanya.
Innal ladzina amanu was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Apa di dalam Al-Baqarah itu loh? Apa? Al-Baqarah itu loh. Was-sabiina man amana billahi itu biasanya diplontir sama kalangan-kalangan rasionalis. Ini para penyembah bintang as-sabiin itu ahlul kitab. Mereka yu'minuna lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan hak yang sama seperti orang-orang iku ngawur. Iku jenenge nafsiri ayat tanpa harus melihat asbabnya, gak ngerti asbab nuzul, gak ngerti ilmu tafsir, gak ngerti ilmu Al-Qur'an saenake dewe. Maka bersyukurlah Indonesia ini semakin lama hati-hati bahaya. Hati-hati ekstra, hati-hati. Kenapa? Karena tantangannya semakin lama semakin berat. Kenapa begitu? Karena ada selalu pada zamannya masing-masing orang-orang sing intens urusan jogo akidah. Dan orang-orang yang dibiaksana yang selalu berupaya untuk merubah akidah, keyakinan itu. Namanya sama-sama ekstrim, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Hati-hati. Mau kalau ngaji kudu nggawe guru itu bukan berarti ngajari masan ekstrim sing penting guru, bukan. Tapi guru yang memiliki mata rantai jelas sampai kepada sumber aslinya Rasulullah. Dan Rasulullah dalam semua ajarannya tidak pernah sedikit pun bernilai ekstremis, liberalis, rasionalis. Tidak, ada neo Mu'tazilah, ada neo Khawarij. Itu kan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita sekarang di Indonesia disyukuri kita memiliki satu amaliyah di tengah yang sifatnya tawassut, tawazun, iktidal, tasamuh. Ini amaliyah kita. Ini yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena kita ini diperintah oleh Allah apa? Ummatan wasato. Dadi wasit. Lek wasit iku kudu di tengah, aja melok gelut. Lek wasit kok melok gelut ya dadi ya pemain, aja dadi wasit. Wasit itu tugasnya ngawasi nguasno. Lek kanan mbek kiri kate gelut, iki tak siapno kartu kuning, kartu merah, gitu kan? Ada wasit lapangan, ada wasit apa jenenge? Wasit tengah, wasit asisten wasit ono wasit. Ada lagi. Berarti nikah beda agama mutlak tidak sah. Dan semua keturunannya otomatis juga tidak sah. Tapi secara biologis sah. Kalau urusan sudah nasab wali tidak ada. Tidak boleh. Berarti apa? Ketika ditanya ada perempuan lahir dari suami istri yang non muslim dan muslim, maka walinya tidak ada. Artinya Adam wali gak duwe wali. Berbeda dengan biyen nikahi Islam, kemudian punya anak perempuan. Setelah punya anak perempuan, bapak murtad. Anak perempuan ini masih punya nasab, tapi bapak wis non muslim, punya wali tapi non muslim, tidak akan mungkin bisa jadi wali. Berarti walinya putus. Walinya putus. Ini sama Adam wali tidak punya wali. Bedo ambek dulu nikah sama-sama non muslim, sampai dua anak, terus mau bisa kuwabeh sa anake
KTP, KK semuanya muslim semua, istiqomah ahli ibadah. Itu berbeda. Secara hakiki muslim semuanya. Yang dulu telah dihapus, diganti lembaran baru oleh Allah. Nah, beda kan? Beda. Udah, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada lagi enggak? Ini masih ada pertemuan lagi enggak? Oh, masih satu kali lagi ya? Satu kali lagi. Saya berharap sesungguhnya tahun ini juz 30 ini khatam, tapi ternyata masih sampai al-insyiqaq lama. Mau saya nanti kalau sudah masuk ke tidak juz 30 itu lebih enak. Kenapa? Karena lebih luas jangkauannya dari sisi muhkamat, mutasyabihat, kemudian cerita-cerita dan lain sebagainya, itu lebih luas, lebih enak. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al hadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Bihaqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.